Shalom warga kerajaan, khususnya jemaat GBI Tampak Siring. Dan lebih khusus lagi, opa oma yang terkasih. Menikmati masa tua, dan saya percaya perjanjian Tuhan atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan menopang hidup setiap kita. Orang-orang percaya hari-hari ini kita tahu persis orang pada kebingungan soal pandemi corona. Dan mereka ketakutan dengan varian yang baru. Bukan cuma varian Alpha yang sudah lalu. Sekarang ada varian Delta. Bahkan Delta Plus katanya. Dan bahkan ada yang mengatakan muncul varian baru lagi. Iota, Kappa, bahkan Lambda. Apapun nama jenis varian virus C19, COVID-19. Tapi wahyu pertama mencatat. Yesus berkata bahwa akulah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir. Apapun variannya, Tuhan Yesus sanggup untuk mengatasinya. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Sebab itu kita jangan takut, jangan khawatir. Mari kita terus berserah diri kepada Tuhan. Dan mencari wajah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari opa oma yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat bersama-sama tema kita yang diberikan kepada saya adalah menara doa. Tentu kita berpikir menara doa adalah sebuah tempat yang tinggi dan sebagainya. Tetapi di masa pandemi seperti ini, apalagi buat opa oma, sangat tidak dianjurkan untuk keluar rumah, ya. Dan oleh sebab itu, maka menara doa bisa kita bangun tentunya di dalam setiap rumah kita. Kita membangunnya lewat virtual seperti ini. Yang lebih penting daripada itu adalah membangun kehidupan yang berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus saja berdoa kok. Apalagi kita. Kecuali kita lebih sakti daripada Tuhan Yesus. Saya percaya gak ada yang bisa seperti itu ya. Oleh sebab itu saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Bahasa Inggrisnya keys atau kunci-kunci kerajaan sorga. Bukan cuma satu ya. Ada banyak kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Sebelum lebih jauh, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan dirimu lewat firmanmu, karena firmanmu itu ya dan amin. Firmanmu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu tadi perkataan Tuhan Yesus. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Wow, bukankah ini statement yang sangat dahsyat? Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Sebetulnya jauh hari sebelumnya, ya, waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Manusia pertama diciptakan. Waktu itu dalam Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memberikan apa yang disebut dengan delegation of authority. Pelimpahan wewenang. Dikatakan dalam Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka. Wow, itu pemberkatan nikah pertama terjadi di Taman Eden. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kata berkuasa di sini dalam bahasa Ibraninya itu adalah radah. Kata radah itu artinya to have dominion.
berkuasa, to rule, ya, memerintah, to govern, ya. Dan di sini muncul kata pertama, ya, yaitu kata kerajaan, kingdom. Jadi sebetulnya pada waktu Tuhan memberikan manusia untuk berkuasa, itu juga pertama dalam Kejadian 1:26 mengatakan bahwa manusia diberi kuasa untuk mengelola bumi dan segala isinya. Nah, kata berkuasa itu muncul kata kerajaan pertama di situ. Jadi manusia dipercaya menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Ya, itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan akhirnya nanti akan digenapi lagi setelah Adam Hawa jatuh dalam dosa, dipulihkan kondisi ini oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, membuat kita kembali menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Dan kepada kita warga kerajaan, opa oma perhatikan baik-baik, kita diberikan kuasa. Tuhan berkata berkuasalah. Kata berkuasa di situ mengandung pengertian delegation of authority. Jadi hak mengelola bumi ini bukan urusan Tuhan, tapi Tuhan mendelegasikan kepada manusia. Wow, luar biasa bukan? Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, bagian kita sekarang melakukan pengelolaan bumi dengan segala isinya. Dan intisarinya, Tuhan membagikan kekuasaannya kepada setiap kita. Sehingga kita, umat manusia, punya otoritas, punya kuasa kerajaan yang bekerja kepada setiap kita. Makanya Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Haleluya. Ini dia yang saya mau tekankan kepada setiap kita. Ada seorang hamba Tuhan, John Wesley namanya. Dia tokoh pergerakan, ya, sekian ratus tahun yang lalu. Dan dia membuat statement yang bagus yang merupakan the value of prayer. Nilai daripada doa itu sendiri. Dia berkata begini, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan, manusia nggak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia, Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Kenapa bisa begitu? Ya, karena Tuhan sudah mendelegasikan otoritasnya kepada manusia untuk mengelola, untuk berbuat banyak hal bagi kepentingan kerajaannya, bukan? Makanya kalau Tuhan sudah kasih otoritas, Tuhan itu enggak, bahasa Surabayanya bilang cawe-cawe, ambil lagi. Enggak, dia sepenuhnya berikan otoritas kepada setiap kita. Makanya tanpa Tuhan, kita harus akui, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia, Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Jadi nilai doa ini penting sekali. Artinya apa? Sorga menunggu keputusan bumi. Saya ulangi sekali lagi. Doa itu sebetulnya sorga sedang menunggu keputusan bumi. Makanya kalau kita nggak berdoa, nggak akan terjadi apa-apa dalam diri kita. Bukankah berkali-kali Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tekun berdoa, rajin berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oh, could you not tarry 1 hour with me? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga, berdoa sejam dengan aku? Ya, ini bukan masalah jamnya ya, tetapi sikap hati yang mau berdoa, sikap hati mau berjaga-jaga lewat doa ini penting sekali kita miliki seperti itu. Sebab sorga sedang menunggu keputusan bumi. Haleluya. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saya akan tegaskan seperti ini karena firman Tuhan menunjukkan selanjutnya kita akan melangkah kepada hal yang tentang definisi daripada doa yang berwawaskan kerajaan. Ini penting sekali. Karena kalau kita ngerti ini, doa kita nggak akan sembarangan lagi. Doa itu sebetulnya bukan memaksakan kehendak kita supaya kehendak kita dituruti oleh Tuhan. Tidak, itu doa anak-anak. Bagi kita yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Sebab kata dewasa itu teleios. Artinya dewasa lengkap. Mulai daripada mentalitas, sikap mental, belief system kita, pikiran, perasaan, kemauan kita yang diselaraskan ya dengan pikiran Tuhan. Jadi pikiran kita mesti selaras dengan pikiran Tuhan.
tunduk pada pikiran Tuhan, ya kan? Karena 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Nah, ayo opa oma kita jaga pikiran kita, jangan biarkan pikiran kita ini ngawur bergerak ke sana ke sini. Kalau ada pikiran yang nggak benar, pikiran nggak beres, pikiran jahat mulai bekerja karena iblis menembakkan panah api si jahat, maka harus dihentikan pikiran-pikiran yang bukan-bukan itu, ya. Dengan cara bagaimana? Ucapkan darah Yesus. Nah, darah Yesus itu akan menghentikan pikiran yang macam-macam dalam diri kita. Lalu setelah kita berkata darah Yesus, lawan segala panah api si jahat dengan perkataan firman Tuhan. Nah, maka saya percaya segala pikiran-pikiran yang tidak benar akan lari daripada kita. Tapi juga selain pikiran, Filipi pasal yang ke 2 ayat yang kelima berkata bahwa hendaklah dalam hidupmu bersama semua kita itu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wow, jadi bukan cuma pikiran kita yang tunduk kepada pikiran Kristus, harus ditawan segala pikiran yang tidak beres, tapi juga kita harus menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Perasaan Kristus penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau itu ada pada kita, maka menara doa kita dipenuhi dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Doa-doa kita dipenuhi dengan belas kasihan. Perasaan Kristus apa? Mengasihi orang yang berdosa tapi membenci dosanya. Perhatikan baik-baik. Demikian pula kalau kita memiliki perasaan Kristus, kita tidak akan pernah membenci manusianya, orangnya, tetapi dosanya yang kita benci. Tapi orang berdosanya kita tetap kasih, sehingga kita bisa bawa di dalam doa, dalam menara doa kita naikkan supaya Tuhan menjamah mereka, menyelamatkan mereka. Bahkan wow, perasaan Kristus penuh kasih, dan dia berkata, ampuni orang yang bersalah kepada kamu, berkati, doakan orang yang menganiaya kamu. Nah, itu perasaan Kristus harus ada pada kita, dan kita selaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Tapi juga kehendak, kemauan kita itu harus tunduk kepada kehendak Kristus, bukan mengikuti kemauan kita sendiri. Bukankah Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus dia berkata apa? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Loh, jadilah kehendakmu. Nah, doa seperti itu seharusnya. Dan Tuhan menginginkan kehendaknya dinyatakan lewat hidup kita. Bahkan dalam Yohanes 4, ketika Tuhan selesai memenangkan jiwa wanita Samaria yang juga akhirnya membawa Yesus kepada seluruh kampungnya, ya, namanya Sikar pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Sesudah pelayanan yang luar biasa itu, Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa bukan? Makanannya Tuhan, ya, bukan sekedar makanan jasmani biasa. Bagi Tuhan makanan utama adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita bersama-sama, ya, membuat kehendak kita, kemauan kita tunduk pada kehendak dan kemauan Tuhan, supaya pikiran, perasaan dan kehendak kita selaras dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu kita harus baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Penuhi pikiran, perasaan, kehendak kita dengan firman Tuhan. Renungkan firman, baca, renungkan siang malam. Wow, lebih enak memasuki masa usia senior, usia emas. Sebaiknya
kita pikirin banyak-banyak apa? Mikirin firman, renungkan firman. Itu akan mendatangkan damai sejahtera. Kita akan menjadi kuat, roh kita akan semakin menyala-nyala seperti anglo berapi. Oleh sebab itu kita yang harus mengendalikan ya, supaya semuanya selaras dengan kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya ingat ketika tahun lalu tanggal 21 Maret, hari Sabtu, saya terpapar COVID-19. Dan setelah CT scan, hasil putih semua paru-paru saya. Dan itu dikategorikan berat, kategori berat. Saya harus masuk 21 Maret Rumah Sakit Mitra Keluarga di Kelapa Gading, Jakarta. Dan apa yang terjadi? Besoknya, saya menerima kabar hari Minggu. Beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sakit COVID-19 seperti saya juga, mereka meninggal dunia. Wow, waktu saya dengar kabar ini, itu seperti ada panah api si jahat ya, menembak pikiran saya yang mengatakan mati kamu, tidak ada harapan kamu. Saya sungguh percaya bahwa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang meninggal itu sudah bersama dengan Bapa Sorgawi dalam kemuliaannya. Mereka tinggal dalam firdaus Tuhan ya. Dan tugas mereka memang sudah selesai. Dan kalau saya bercerita ini bukan berarti saya lebih baik daripada mereka. Tetapi kalau Tuhan izinkan saya hidup sampai hari ini, berarti ada tugas yang harus saya selesaikan di planet bumi ini. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Wah, panah api si jahat ini membuat saya perasaan saya jadi gak enak. Kalau saya biarkan begitu saja, maka ini menyebabkan imun saya akan turun, iman saya tentunya akan turun, dan akhirnya saya nggak bisa melawan kerja daripada virus yang ganas itu. Tetapi apa yang saya lakukan? Aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa yang saya lakukan? Saya berkata darah Yesus. Ingat itu ya, menghentikan pikirannya bukan katakan darah Yesus. Tapi setelah itu lawan panah api si jahat dengan perkataan firman. Saya berkata Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat saya untuk melewati semuanya ini. Saya perkatakan pula di dalam 1 Petrus 2 ayat 24b. Sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, penyakitku telah disembuhkan. Saya perkatakan juga dalam Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kupikirkan. Akibatnya apa? Saya buang segala pikirannya bukan-bukan, perasaannya bukan-bukan, saya tolak semuanya. Dan kemudian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Dan kemudian imun saya jadi naik. Iman saya tentunya sudah naik lebih dulu. Imun saya naik dan saya disembuhkan total oleh Tuhan. Saya sehat, bahkan ini sudah 1,5 tahun berlalu. Dan saya masih dalam keadaan segar, bugar, semua dalam perlindungan Tuhan. Ingat baik-baik. Sebab peperangan rohani itu nyata. Sejak kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka detik itu pula kita sedang melakukan peperangan rohani lawan kuasa kegelapan dan segala antek-anteknya. Tidak ada waktu untuk gencatan senjata dengan kuasa kegelapan. Walaupun 5 menit tidak, yang ada adalah peperangan rohani. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Itulah peperangan rohani. Musuh kita bukan menantu kita. Musuh kita bukan teman kita. Musuh kita bukan gembala kita. Musuh kita bukan anak atau cucu. Musuh kita adalah roh jahat, iblis, dan segala antek-anteknya. Makanya peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu nyata. Harus dimenangkan lewat
doa-doa kita. Ya, Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab itu saya mau mengajak opa, oma, dan semua saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan untuk kita berdoa menjadi gaya hidup kita. Ya, jangan berkata, oh saya berdoa kok Pak Pendeta, sehari saya berdoa 3 kali. Kapan itu? Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Bukan itu maksud saya. Tetapi kita memiliki kehidupan doa yang terus menerus di hadapan Tuhan. Senantiasa terhubung dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu ada di mana? Tuhan ada di sini. Alkitab berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus ada di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Jadi terus kita harus terhubung dengan Tuhan lewat doa kita. Ada waktu di mana sambil melakukan aktivitas pun kita tetap bisa menaikkan pujian, syukur, doa kita. Tapi juga ada waktu pribadi khusus di mana kita special time, ya, me time with Christ Jesus. Waktu pribadi, private time dengan Tuhan sendiri lewat doa kita. Tapi juga kita bisa doa korporat bersama dengan saudara-saudara kita seiman yang lain. Dan kita harus meyakini, Yesus berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka sepakat, wow, apapun yang mereka minta kepadaku, aku akan mengabulkannya. Wow, luar biasa. Jadi ketika kita doa korporat, mungkin pada waktu kita sedang berkumpul maupun virtual sekalipun lewat Zoom dan sebagainya, ya yang ikut cuma sedikit, yang ikut cuma 5 orang. Aduh, kalau KKR, kalau acara-acara lain yang ikut banyak, tapi kalau doa kok cuma sedikit. Tenang aja, nggak apa-apa. Kalaupun yang ikut cuma sedikit, Tuhan Yesus menjamin 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku pasti ada di tengah-tengah. Jadi jaminan hadiratnya, mau rasa atau nggak rasa, dia tetap hadir. Beberapa orang kepingin perasaannya, kepingin bergetar-getar, kepingin kayak kesetrum begitu. Ya bisa-bisa saja itu terjadi. Tapi kita nggak perlu cari sensasi kesetrum atau bergetar-getar bahwa itu yakin bahwa Tuhan hadir. Enggak, perjanjiannya bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi walaupun perasaan kita nggak merasakan tanda petik hadirat Tuhan sekalipun, kita harus tahu we live by faith and not by sight. Kita hidup ini dengan iman, berjalan dengan iman, bukan penglihatan, nor by feeling, apalagi dengan perasaan. Perasaan kita bisa menipu, ya, sekalipun kita rasa kok nggak rasa apa-apa ya. Tapi kita tahu kita bersama dengan saudara-saudara seiman lain berdoa bersama-sama. Sekalipun perasaan kita tidak merasakan tanda petik seperti pencurahan hadirat Tuhan yang kencang, seperti urapan yang kencang sekali. Walaupun perasaan tidak merasakan, kita harus yakin percaya by faith dengan iman atas dasar perjanjian firman Tuhan bahwa Yesus hadir ada di tengah-tengah kita. Dan kalau kita sepakat, haleluya, jaminannya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Sekali lagi, doa bukan memaksakan kehendak kita supaya Tuhan menuruti semua kehendak kita. Sebetulnya doa yang terbaik adalah di mana kita memposisikan diri kita untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, doa bukan memaksakan kehendak kita supaya terjadi, dituruti sama Tuhan. Doa itu kita memposisikan diri kita sekarang masuk dalam kehendak Tuhan dan menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Nah, pasti kalau doa kita selaras dengan kehendak Tuhan, pasti doa kita akan bukan cuma didengar, tapi akan dijawab oleh Tuhan. Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan kita memang gak bisa buat apa-apa. Makanya kita perlu berdoa. Tetapi tanpa manusia pun, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Sebab itu perlu kita berdoa. Dengan berdoa, maka kita menggerakkan pengaruh sorga dinyatakan ke muka bumi. Sorga akan bergerak ke muka bumi ini, menyatakan sesuatu karena kita
berdoa. Wow, luar biasa. Jadi ingat baik-baik, sorga menunggu keputusan bumi. Sorga menunggu opa oma dan kita semua untuk berdoa supaya datang kerajaannya. Jadi kehendaknya dinyatakan di planet bumi ini supaya kita terus berdoa. Tuhan oleh anugerahnya menghentikan pandemi corona ini. Kita terus berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Kita berdoa kebaun rohani datang atas Indonesia. Kita berdoa sungguh-sungguh agar supaya keluarga-keluarga kita semuanya melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Kita berdoa sebab prayer not only change things, prayer change us. Doa bukan cuma merubah sesuatu, tapi doa tentunya akan merubah setiap kita. Bagaimana mungkin? Ya, ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita hidup semakin menyenangkan Tuhan dan akan membentuk karakter kita supaya kita semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab tujuan utama hidup kita bukan jadi orang kaya, bukan jadi terkenal. Nggak ada salahnya jadi kaya, jadi terkenal, asal halal pencapaiannya. Tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama, the main thing, the main goal of our life is to be like Jesus. Ya, tujuan utama hidup kita menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini hal yang luar biasa. Kalau ini kita lakukan dalam hidup kita, pasti doa-doa kita diurapi Tuhan. Doa-doa kita penuh dengan kuasa. Doa-doa kita akan menyala-nyala. Kalaupun orang lain pada malas berdoa, kita akan tetap teguh berdiri. Sebab kita ingat, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan bukan cuma mendengarkan doa kita, aku akan memulihkan negeri mereka. Doa kita menyatakan pengaruh bagi negeri kita, bagi Indonesia. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita. Jadi jangan berdoa hanya karena punya masalah. Kita berdoa karena itu menjadi darah daging kita. Doa itu menjadi gaya hidup kita. Kita menikmati persekutuan pribadi kita. Kita menikmati hadirat Tuhan. Dan kita mengalami Tuhan. Jumpa Tuhan. Jumpa dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dan tentunya berjumpa dalam kebenarannya. Berjumpa pula dalam mujizatnya. Haleluya. Oleh sebab itu saya ajak kita semua bersama-sama minta anugerah Tuhan supaya pengertian ini terbuka bagi setiap kita dan semua kita disebut pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Mari opa oma bersama-sama kita akan berdoa. Buka tangan kita bersama-sama untuk kita meminta kasih karunia, kemampuan, lapar, haus dari Tuhan untuk kita mengambil bagian kita. Itu berdoa agar supaya sorga menyatakan pengaruhnya. Sorga mengintervensi ya bumi ini lewat doa-doa setiap kita. Amin. Bapa, aku bersyukur, bangkitkan atas setiap kami hati yang berdoa, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus oleh anugerah-Mu setiap kami Kau jadikan pelaksana kehendak-Mu yang kuat di usia kami ini. Dan kami terus terhubung dengan kerajaan sorga. Dan kami hidup mengalami kuasa doa secara nyata. Dan kami pun akan ajarkan kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami. Dan kami semua menjadi inspirasi bagi generasi. Membawa mereka hidup bergaul dengan Tuhan lewat doa-doa. Terpujilah nama-Mu dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.